Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada segenap anggota jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru mengikuti ibadah di GKP Jemaat Jatiranggon, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera, selamat datang dan selamat bersekutu dengan Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Saya akan menyampaikan warta jemaat. Kebaktian Minggu 22 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB secara online. Pelayan firman Pendeta Nikodemus Bunga SSI dari GPIB Keranggan. Organis pemusik Bapak Penetua Rahman Ginting. Pemandu pujian Bapak Zwingli Erumkai dan Bapak Maruli Lubis. Operator live streaming tim media informasi komunikasi GKP Jemaat Jatiranggon. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Untuk warta selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat di dalam slide sebagai berikut. Kebaktian Komisi Pria Klasis Wilayah Bekasi secara online akan dilaksanakan kebaktian gabungan Komisi Pria GKP Klasis Wilayah Bekasi pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB secara online, dan yang menjadi tuan rumah adalah Komisi Pria GKP Jemaat Jatiranggon. Untuk itu, mohon kehadiran dari anggota Komisi Pria GKP Jemaat Jatiranggon. Kebaktian gabungan Komisi Pelayanan Anak secara online. Komisi Pelayanan Anak GKP Klasis Wilayah Bekasi akan mengadakan kebaktian gabungan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB melalui online. Warta Satgas Covid. Kegiatan Satgas Covid-19 periode 15 Agustus sampai 22 Agustus 2021 mengadakan pengumpulan dana maupun natura dari anggota jemaat, simpatisan, dan donatur dalam rangka mendukung program Diakonia Berbagi Kasih. Mengadakan Diakonia Berbagi Kasih berupa pemberian paket natura bila ada keluarga yang anggota keluarganya terpapar COVID-19 di GKP Jemaat Jatiranggon. Mengadakan pembersihan dan disinfektan secara sekitar area gereja dan ruang administrasi. Majelis Jemaat dan Satgas Covid-19 mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Arjum Pianiman dan keluarga NN melalui transfer bank. Warta duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Herlin Piagustina Baidan dalam usia 44 tahun pada hari Senin 16 Agustus 2021
Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon menyampaikan turut berbelasungkawa dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan terima kasih kepada tim Satgas COVID-19 GKP Jemaat Jatiranggon, KB Tunas Pasundan, dan anggota jemaat yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi Merdeka COVID-19 pada tanggal 13 Agustus 2021 di Gedung Serbaguna GKP Jatiranggon. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan KPS Jatiranggon mengucapkan terima kasih kepada Ibu N. Kurniati Ngapon atas dukungan dana sebesar 50.000, Ibu Mursiti Ngapon atas dukungan sebesar 50.000, adik atas dukungan sebesar 50.000 untuk mendukung program Sahabat Sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Pembentukan panitia renovasi pastori. Mengingat rangka atap pastori sudah banyak yang lapuk dan juga banyak bagian tembok yang retak dan diperlukan renovasi. Untuk itu majelis akan membentuk panitia untuk renovasi pastori. Mohon dukungan dari jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi di NKB nomor 5 ayat pertama dan yang kedua. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Nats membimbing dalam kebaktian minggu ini
diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 dan ayat 17 yang berbunyi, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Dengarlah perintah Allah kepada manusia. Hukum Allah tertulis dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 13 dan ayat 14 menyatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan, karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan Tuhan, dan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Oh, Allahku,
firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan perasaan lapar dan haus akan kebenaran, kini kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu. Dan kami siap menyambut pewartaan sabda-Mu. Karuniakan pada kami Roh Kudus. Buatlah kami mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku sabda-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan di dalam kesempatan ibadah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 hingga ayat 30. Di bawah perikop berjudul Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah.
Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak berdiam? Saya ulangi. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara, serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tema renungan di dalam ibadah minggu ini berjudul Pemimpin yang Ideal. Wah, kedengarannya memang ideal ya. Mungkin Bapak Ibu langsung bertanya, apakah memang ada pemimpin yang ideal? Atau itu hanya sebuah utopis, sebuah harapan yang tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan? Apa pula ukuran pemimpin yang ideal itu? Dan siapa yang menentukan seorang pemimpin itu ideal? Kriteria-kriteria pemimpin ideal itu dari mana? Masing-masing orang mungkin punya ukurannya sendiri tentang siapa pemimpin yang ideal. Tapi setidaknya kalau kita bersepakat pemimpin yang ideal itu, salah satu ciri yang menonjol adalah pemimpin yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi yang berjuang untuk kepentingan bersama. Seorang pemimpin yang ideal, jika kita sepakat, adalah seorang pemimpin yang tidak hanya mengejar target-target masa pendek, tidak hanya fokus kepada apa yang kelihatan sementara, tetapi seorang yang bekerja hari ini secara perlahan tapi pasti membawa kita kepada masa depan yang lebih baik, kepada hal-hal yang lebih mulia dan berharga. Ibarat petani, pemimpin yang ideal itu bukan orang yang sibuk hanya menanam wortel, menanam tomat, menanam cabai, tetapi dia juga yang menyediakan waktu dan tenaga untuk menanam jati, menanam mangga, menanam duren.
dan banyak tanaman umur panjang lainnya. Mengapa harus demikian? Karena dia mempertimbangkan bukan saja kebutuhan hari ini, tetapi masa depan daripada generasi setelah dia. Setidaknya itulah pemimpin yang ideal. Ibarat orang tua yang ideal yang menjadi pemimpin dalam rumahnya adalah seorang yang mampu bukan saja mempersiapkan makan minum tiap hari bagi anak-anak, tetapi juga memikirkan bagaimana masa depan anak-anak itu setelah mereka selaku orang tua tidak lagi berdaya untuk memelihara. Pemimpin yang ideal dalam rumah tangga adalah seorang yang tiap hari memberi makan bagi anak-anaknya, tapi juga mempersiapkan mereka dengan disiplin untuk belajar, untuk sekolah, dan untuk meraih cita-cita dan masa depan. Dari contoh-contoh sederhana tadi, kita mungkin dapat mengembangkannya kepada level kepemimpinan yang lain, yang lebih luas. Untuk tingkat nasional misalnya, pemimpin ideal bisa jadi adalah seorang yang tidak saja membagi makanan dan minuman, beras, atau uang tunai pada hari ini, membuat masyarakatnya senang dalam sesaat. Tapi seorang pemimpin yang mempersiapkan infrastruktur, jalan, listrik, air, sekolah, rumah sakit, dan hal-hal lainnya yang berguna jangka panjang untuk memelihara kehidupan lebih banyak orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pertanyaannya bagi kita, apa hubungan tema pemimpin yang ideal dengan bagian Alkitab yang kita dengarkan atau bacakan pada saat ini? Bagian Alkitab yang kita dengarkan tadi adalah berisi doa Salomo. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang ungkapan doa ini terjadi di masa lalu. Namun seperti biasanya, masa lalu bagi kita selalu menyimpan makna. Masa lalu adalah gudang makna yang dapat kita gali untuk belajar kehidupan pada masa kini. Dari masa lalu, dalam setiap peristiwa apapun, baik itu peristiwa-peristiwa yang berisi kegagalan maupun peristiwa-peristiwa yang merupakan kisah kesuksesan, kita dapat belajar apapun. Dari kisah kegagalan kita dapat belajar untuk memperbaiki atau setidaknya tidak meniru apa yang pernah terjadi yang gagal pada masa lalu. Dari hal-hal yang sukses kita belajar untuk meningkatkannya atau setidaknya mengulanginya pada masa kita. Jika kita belajar dari doa Salomo tadi, saya mencatat ada beberapa hal menarik yang dapat menunjuk kepada ciri dari seorang pemimpin ideal. Dan hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama. Tapi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang berkata, tema hari ini tidak cocok untuk saya karena saya bukan pemimpin. Saya bukan presiden, saya bukan gubernur, saya bukan bupati, saya bukan wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan lain sebagainya. Janganlah memperkecil peranan saudara. Dalam level yang berbeda-beda, kita adalah pemimpin. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk memimpin. Di lingkup yang paling kecil, di rumah kita masing-masing. Bahkan, tanpa orang lain pun kita perlu tetap menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri.
Dan pelajaran dari firman Tuhan yang dibacakan pada saat ini mengandung pesan-pesan yang positif dan berharga bagi setiap kita pada level manapun kita menjadi pemimpin. Bahkan kalau itu hanya memimpin diri sendiri. Perhatikanlah bagaimana Salomo ketika dia selesai membangun bait suci bagi Allah. Dia berdiri di hadapan jemaah Israel, menghadap mezbah Tuhan. Dia tadahkan tangannya ke langit. Hal ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang pemimpin yang ideal, seorang pemimpin yang tahu menghormati Tuhan, seorang pemimpin yang menghargai keberadaan Tuhan. Bukti daripada penghargaan Salomo kepada Tuhan adalah di hadapan banyak orang dia tadahkan tangan di hadapan Tuhan, di hadapan mezbah Tuhan. Dia berdiri di antara orang banyak dengan mezbah Tuhan. Dia menghadap Tuhan, disaksikan oleh banyak mata. Ini mengandung pelajaran bahwa Salomo sedang mengarahkan semua orang yang dipimpinnya bukan kepada dirinya, tetapi kepada Dia yang dia hormati dan dia junjung. Tuhan semesta langit, Tuhan penguasa bumi, Tuhan pencipta segalanya. Di hadapan Tuhan, Salomo berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu." Dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan, Salomo berdoa. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kehilangan komunikasi dengan Tuhan, dia akan kehilangan hikmat dan daya untuk memimpin. Dan seorang pemimpin yang berdoa, bukan seorang yang sedang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tapi seorang yang sedang mengalir bersama Tuhan yang memberi kepadanya kewenangan atau kuasa untuk memimpin. Di dalam doa Salomo, dia mengagungkan Tuhan, dia memuji Tuhan. Baginya Tuhan tiada duanya, tiada bandingnya. Di langit dan di bumi tidak ada yang seperti Tuhan. Salomo mengenal Tuhan. Di dalam doanya dia sampaikan Tuhan adalah pemelihara perjanjian dan kasih setia. Seorang pemimpin yang ideal bukan seorang pemimpin yang memimpin dari dirinya sendiri, tapi seorang yang memimpin orang lain karena dia mengenal pemimpin agung dan dia berkomunikasi dengan pemimpin agung itu. Dia mengagungkan pemimpin agung itu. Dia mempercayai sifat-sifat pemimpin agung itu yang setia pada perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal lain lagi yang kita temukan dari Salomo sebagai role model pemimpin yang ideal bagi kita. Tentu saja sebelum dia melakukan banyak pelanggaran di kemudian hari. Salomo berpegang pada janji Tuhan. Dan karena itu, dia berkata pada ayat 25 dan 26. "Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku." Janji Tuhan kepada Daud, Salomo tahu. Salomo pegang, Salomo ingat.
Dan Salomo doakan, pemimpin yang ideal, dia harus tahu janji Tuhan. Dia harus berpegang pada janji Tuhan. Dia menanti janji Tuhan. Dan dia mendoakan janji Tuhan terwujud di dalam kehidupannya. Dan kehidupan banyak orang yang dia pimpin. Apa janji Tuhan yang kita tahu? Alkitab memberitahu kita banyak janji Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Apakah kita menantikannya? Apakah kita mengharapkannya? Apakah kita mendoakannya? Baiklah kita meneladani Salomo di dalam doanya. Ayat 27 juga memberikan kepada kita suatu pelajaran yang lain lagi. Setelah Salomo membangun bait suci itu, dia mempertanyakannya di hadapan Tuhan. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tahu diri dari seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang tahu diri. Seorang pemimpin yang setelah berbuat sesuatu hal yang baik tidak membangga-banggakan dirinya, bahkan telah merasa berjasa kepada Tuhan, sehingga menuntut penghargaan dan penghormatan yang lebih. Seorang pemimpin yang ideal bukan seorang pemimpin yang merasa Tuhan telah berhutang kepadanya. Salomo berkata, bahkan setelah dia sudah membangun rumah bagi Tuhan, dia merasa bahwa itu tidak cukup bagi Tuhan. Itu tidak layak dan tidak pantas bagi Tuhan. Hanya suatu anugerah semata kalau Tuhan mau berdiam dalam rumah yang dibangun oleh manusia. Sebab langit atas langit pun tidak cukup memuat Tuhan yang maha besar dan akbar itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi melalui hidup kita, selaku seorang pemimpin pada level manapun, janganlah cepat berbangga diri. Janganlah cepat pukul dada. Seakan-akan kita telah berjasa di hadapan Tuhan. Belajarlah rendah hati. Karena rendah hati adalah salah satu ciri dari pemimpin yang ideal. Salomo melanjutkan doanya di hadapan Tuhan. Walaupun rumah yang dia bangun itu tidak pantas menjadi tempat di mana Tuhan berdiam, karena Tuhan itu maha besar dan maha akbar, tetapi dia tetap meminta di dalam doanya agar Tuhan mau berkenan memandang rumah itu. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dan Salomo berkata, dengarkanlah doa hambamu yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan umatmu Israel yang mereka panjatkan kepadamu. Salomo tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri. Dia tidak hanya meminta perkenanan Tuhan bagi doanya. Dia tidak hanya memohon pada Tuhan untuk kepentingannya. Tetapi dia berdoa di hadapan Tuhan untuk memohon rahmat Tuhan bagi semua. Agar Tuhan juga mau mendengar seluruh doa umat Israel, umat yang dia pimpin. Dengan cara ini, Salomo menunjukkan kepada kita sisi lain dari pemimpin yang ideal. Pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang mengarahkan orang lain untuk datang dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemimpin yang membawa orang lain untuk menggantungkan hidup kepada dirinya bukanlah pemimpin yang ideal. Sebab setiap pemimpin selalu ada masanya, selalu ada zamannya. Setiap pemimpin dan kekuasaan akan berakhir. Tetapi pemimpin sejati adalah Tuhan sendiri. Kekuasaannya tidak berakhir. Ayah dan ibu, kepemimpinannya atas anak-anak akan berakhir. Ayah dan ibu akan lemah dan tua. Setiap pemimpin pada level manapun akan berakhir.
Tetapi siapa yang berhasil memimpin orang untuk bergantung kepada Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak habisnya untuk berharap. Baiklah kita mempraktekkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sebagai pemimpin pada level manapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Sebab hidup kita hanyalah sarana sementara yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Hari ini kita diberi kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin. Ada waktu itu berganti. Marilah kita fokus pada kesempatan yang ada ini. Memimpin bukan saja untuk hal-hal yang populis. Memimpin bukan untuk hal-hal yang sementara, yang kelihatan hari ini. Mari kita memikirkan masa depan. Mengerahkan kehidupan kepada sesuatu yang lebih mulia dan panjang. Dan yang lebih mulia dari segalanya adalah ketika kita berhasil memimpin orang lain untuk mengharapkan dan bergantung hidupnya kepada Tuhan. Sumber kekuatan, berkat dan pemeliharaan yang sejati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita menyampaikan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, sabda-Mu sudah kami dengar. Kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan untuk dapat mempraktikkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga Engkau dapati kami bukan saja sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga selaku pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami bersyukur karena kami sudah boleh mendapat kesempatan mendengar suara-Mu. Dan juga saat ini, Engkau beri kami kesempatan untuk menyampaikan suara kami kepadamu melalui doa syafaat ini. Di hadapan Tuhan kami bersatu hati dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Untuk berdoa menyerahkan pelayanan Ibu Pendeta Debbie Wardayanti selaku pendeta dan gembala di Jemaat Tuhan GKP Jatiranggon ini. Berkatilah pelayanannya, sertai dia dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan sebagai pemimpin jemaat ini. Bersama dengan hamba-hamba-Mu majelis jemaat dan keluarga masing-masing. Karuniakan ya Tuhan penyertaan Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan mereka di dalam tugas pengembalaan umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan semua pengurus komisi
Demikian juga Satgas COVID-19, fungsionaris gereja, KB Tunas Pasundan, dan setiap orang yang terlibat khusus dalam pelayanan di tempat ini. Pakailah mereka Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu yang membawa kasih dan kebaikan bagi banyak orang. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dan memohon berkat-Mu agar pelaksanaan program pelayanan di GKP Jemaat Jatiranggon berjalan dengan baik. Apa yang sudah direncanakan oleh majelis jemaat, biarlah Tuhan siapkan segala sesuatu yang perlu demi lancarnya semua pelayanan mereka kepada Tuhan dan sesama. Kami bersehati membawa semua pergumulan jemaat-Mu ke hadapan Tuhan, untuk memohon campur tangan Tuhan buat masalah dan pergumulan mereka masing-masing. Ada di antara jemaat yang saat ini bergumul karena ketiadaan pekerjaan. Ada di antara mereka yang mungkin usahanya tidak menghasilkan. Ada di antara mereka yang mungkin kesulitan makanan dan minuman, kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang terlilit hutang piutang. Ada di antara mereka yang ragu dan takut akan masa depan dan kesulitan membiayai kehidupan keluarga atau rumah tangga, mengatur masa depan anak-anak yang sedang sekolah, dan berbagai macam keluh kesah dan kesulitan lainnya. Kami datang kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Boleh datang kepadamu dan Engkau janjikan akan beri kelegaan. Lawatlah setiap umat-Mu dan berikan mereka jalan keluar yang terbaik sesuai pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa dan berseru kepada Tuhan bersama pasangan hidup yang mungkin sedang mengalami kegoncangan hubungan. Pulihkan setiap hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak. Kami berdoa bersama kaum muda yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang terlilit oleh suatu pergumulan yang menyesatkan. Datang dan tolong mereka semua. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat masing-masing pergumulan mereka. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu saudara-saudari kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Di hadapan Tuhan kami menyebut nama mereka satu persatu, memohon lawatan tangan Tuhan untuk menjamah dan memulihkan. Kami mohon kesembuhan buat Ibu Yong Yani, buat Oma Siti Romla, buat Ibu Encik Sutarci, buat Oma Rusmiati Anirun. Kami berdoa untuk Bapak RB Budiono, buat Oma Maria Pondak, buat Opa Lingga Anirun, Ibu Justina Rustini, Ibu Sriyati M. Karel, Oma Asmiati Baidan. Kami berseru untuk Ibu Isnarti, untuk Bapak Berlin Wijaya rawat inap di Rumah Sakit Mayapada. Demikian juga kami berdoa, mohon pemulihan Tuhan untuk Bapak Rahmat Noron, buat Opa Yonatan Wairata, buat Ibu Yuanita Noron, buat Ibu Lili Rahmadi. Kami berdoa di hadapan Tuhan untuk kesembuhan Ibu Komalasari, Saudari Herlina Sapayan, Saudara Anggi Natania Lekalete, buat Saudara Mardianita Mandoya, buat Saudara Gafrila Teresa Lekalete. Kami berdoa untuk Ibu Sumiati Uhe, untuk Bapak Romi Mokhtar, untuk siap saudara-saudari kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Siapapun di antara mereka yang sedang lemah dan membutuhkan kekuatan serta pemulihan dari Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dan mereka disembuhkan kembali. Sehingga mereka leluasa menikmati hari-hari hidup yang Tuhan masih tambahkan. Kami juga berdoa saat ini bersehati untuk memohon penghiburan dan kekuatan Tuhan buat keluarga Bapak Pendeta Emeritus Kerlanan Noron STH atas dipanggil pulangnya ke rumah Bapa di sorga isi terkasih almarhumah
Ibu Herlin Priagustina Baidan pada hari Senin 16 Agustus yang lalu. Tuhan datang lawat keluarga hamba-Mu ini, kuatkan dan hiburkan sehingga mampu menanggung duka ini, dan kembali mengangkat kepala untuk melanjutkan hari-hari hidup yang masih Tuhan tambahkan kepadanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang menerima berkat khusus dari Tuhan berupa hari ulang tahun, periode 15 Agustus sampai 22 Agustus. Tuhan mengenal nama mereka masing-masing. Anugerahkan rahmat-Mu, dan biarlah mereka selalu menikmati yang terbaik dari Tuhan, berupa kekuatan, kesehatan, sukacita, dan umur yang panjang. Lanjutkan kasih karunia-Mu kepada saudara-saudari ini, dan kepada setiap umat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan situasi bangsa dan negara kami. Lebih-lebih situasi yang berubah dengan drastis karena pandemi COVID-19. Kami menjadi bimbang menatap hari esok, karena banyaknya perubahan yang di luar dugaan kami. Tetapi kami ingin berjalan menatap hari esok dalam keyakinan Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkenan memberkati pemerintah kami, sehingga mereka mampu mengelola kekuasaan yang Kau beri dan memimpin dengan bijaksana. Biarlah mereka mampu membawa bangsa kami dalam situasi yang sukar ini, terhindar daripada perseteruan, perselisihan, kerusuhan, dan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Berkati ekonomi bangsa kami sehingga pulih. Berkati setiap tenaga medis yang berjuang untuk mengobati orang-orang yang terjangkit pandemi COVID-19. Berkati TNI Polri yang berjaga-jaga untuk keamanan negara dan bangsa kami. Berkati seluruh masyarakat kami untuk patuh pada kepemimpinan para pemimpin kami. Mau diarahkan, mau dibimbing untuk tujuan yang baik. Bersih hati untuk saling tolong-menolong. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Sungguh kami berdoa kepada-Mu bersatu hati dengan seluruh umat-Mu menyampaikan pergumulan dan beban mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan seluruh doa kami berkenan kepada-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dan biarlah Engkau menjawab pada kami lebih daripada apa yang kami minta. Berkati secara khusus ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, GKP Jatiranggon. Biarlah mereka tetap setia mengikuti Tuhan di masa-masa sukar ini, dan terus menjadi garam dan terang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ada dan hidup. Inilah seluruh doa kami kepada-Mu, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan dengarlah firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberi persembahan yang terambil dari Injil Matius pasal ke-5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan diiringi dengan bernyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama dan seterusnya. Atas kecukupan dari kasih-Mu.
jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Bapa, terimalah persembahan syukur ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dengarkanlah amanat pengutusan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani dan memimpin. Lakukanlah dengan setia dan rajin, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjutkanlah gumulan juang kehidupan, dan jalanilah sesuai dengan pesan dan nasihat Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan hidup damai yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.